Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih. Bagaimana Allah menyayangi kita, dan alhamdulillah atas kerahiman Allah ini kita diperjumpakan kembali dalam risalah hati. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat bagaimana satu bagian tubuh dari manusia ini yang begitu penting. Dan Rasul katakan bagian itu adalah hati, bagian itu adalah hati, bagian itu adalah hati. Dan dikatakan ada 4 saluran yang dapat mempengaruhi hati manusia. Yang insya Allah salah satu diantaranya sama-sama kita akan bermuzakarah, yaitu perkara tentang menjaga lisan. Saat berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terkadang lupa bahwa nikmat tak hanya berbentuk kekayaan atau ilmu. Nikmat juga berupa kemampuan dapat berbicara serta mengutarakan isi hati dan pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga memiliki lisan yang menjadikan seorang manusia dapat menjalani kehidupan serta berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat lisan tersebut adalah dengan menjaganya. Menjaga lidah tidak hanya berarti menjaga diri dari segala sesuatu yang tidak menyehatkan. Namun lebih dari itu, seorang umat muslim wajib menjaga dari perilaku yang tidak pantas, seperti mengeluarkan perkataan kasar dan menimbulkan fitnah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan. Karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Bukhari. Manusia memiliki sifat mudah terkesan suasana dan keadaan yang akan mempengaruhi hatinya. Sementara kedudukan hati adalah ibarat raja dalam sebuah kerajaan. Manakala baik si raja tersebut, maka dia akan perintahkan seluruh penduduk atau penghuni kerajaan untuk berbuat baik. Dia akan berbuat baik pula kepada masyarakatnya. Sebaliknya, ketika rajanya zalim, maka raja akan memerintahkan seluruh punggawanya untuk berbuat kezaliman, termasuk kepada masyarakatnya. Begitulah kedudukan hati yang dikatakan begitu pentingnya oleh Rasulullah SAW. Manakala baik hatinya seorang hamba Allah, maka hati akan perintahkan perkara yang baik kepada seluruh anggota tubuh. Demikian juga sebaliknya, apabila buruk hatinya, penuh dengan kezaliman dan kemaksiatan, maka hati pun akan merintahkan seluruh anggota tubuh untuk berbuat maksiat, untuk berbuat zalim. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ulama sampaikan ada 4 saluran yang dapat mempengaruhi hati manusia. Dan keempat saluran tersebut diantaranya adalah yang pertama, menjaga lisan. Lisan atau lidah, lalu mata atau penglihatan, ataupun juga pandangan, dan juga telinga, dan juga pikiran. Inilah 4 saluran yang dapat mempengaruhi hati manusia. Insya Allah kali ini kita akan bermuzakarah tentang bagaimana menjaga lisan, pentingnya menjaga lisan. Karena lisan yang tidak terjaga dapat mengakibatkan seseorang hamba Allah terjerumus ke dalam azabnya Allah, yaitu neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga dikatakan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana apabila ada seorang perempuan, dia terjaga sholatnya dan dia juga terjaga dalam puasanya, dalam saumnya. Namun perempuan ini seringkali membuat hati tetangganya sakit karena perkara lisannya yang tidak terjaga. Mungkin sering memfitnah, mungkin sering suudzon, mungkin juga perkara-perkara yang lain, ghibah, membicarakan keburukan, dan lain sebagainya yang dapat disebabkan oleh lisan atau lidah manusia. Maka Rasulullah SAW katakan maknanya yang kurang lebih, sungguhnya dia adalah
ahli jahannam, ahli neraka. Subhanallah, bagaimana sangat disayangkannya ketika kita betul-betul menjaga ibadah kita, terutama salat kita. Mungkin juga kita menjaga bangun malam, saum puasa, zikir, membaca Quran dan amal-amal yang lain. Namun rusak seluruh amal itu gara-gara kita tidak memperhatikan lisan kita. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya menjaga lisan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kita yang begitu tegas tentang cerita seorang perempuan yang dia baik dalam ibadahnya, namun buruk dalam menjaga lisannya. Seringkali lisan dapat menjadi asbab dua orang yang rukun menjadi bermusuhan gara-gara adu domba. Lisan yang tidak terjaga dapat membuat seorang ibu sakit hati karena ucapan anaknya. Sebaliknya, lisan yang tidak terjaga dapat membuat seorang anak tersesat gara-gara nasihat yang tidak baik atau perlakuan atau ucapan yang tidak baik daripada kedua orang tuanya. Perkara yang buruk yang diucapkan, dia akan berbekas. Mungkin mulut lupa dalam mengucapkan, tapi hati tidak akan pernah melupakan. Sungguh hebat kekuatan lisan hingga agama Islam pun mengajarkan umatnya untuk selalu mengetahui setiap kebenaran di balik perkataan. Meski terlihat sederhana, lisan mampu menentukan kedudukan seseorang di akhirat kelak. Sebab mereka yang pandai berbicara belum tentu memiliki ilmu agama yang baik. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya agar memanfaatkan lisan untuk berbuat baik atau bahkan lebih baik diam jika memang tak memiliki sesuatu yang baik dan benar untuk diungkapkan. Perkataan yang dilebih-lebihkan juga dapat mengundang maksiat, seperti memunculkan sifat sombong atau fitnah terhadap seseorang. Alangkah lebih baik jika seorang umat muslim menjaga lisannya dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka yang senantiasa melontarkan perkataan buruk dan melupakan zikir hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan perkataan yang disertai amarah, kebencian, dan sifat dengki. Dikhawatirkan perkataan seperti itu dapat menimbulkan dosa. Oleh karena itu, menjaga lisan erat kaitannya dengan menjaga hati dan iman. Seorang muslim yang beriman akan senantiasa menjaga lisannya karena ia mengerti bahwa segala ucapannya selama di dunia akan diperhitungkan di akhirat kelak. Begitu berbahayanya ketika lidah tidak terjaga, sehingga dikatakan bahwa banyaknya penerima azab kubur karena disebabkan karena tidak terjaganya mulut dan kemaluan. Begitu kerasnya ancaman daripada tidak terjaganya lisan. Oleh karena itu, alim ulama kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan nasihat bagaimana caranya untuk menjaga lisan. Dikatakan bahwa lisan akan terjaga ketika kita berhati-hati dalam berucap. Tidak seringkali mengucapkan kata-kata yang diharamkan, kata-kata yang kotor. Bahkan jangankan kata-kata yang haram, ucapan haram, ucapan yang lalai dan tidak bermanfaat pun sebisa mungkin kita tidak melakukannya, tidak mengucapkan. Menjaga lisan. Maka dinasihatkan agar kita senantiasa berpikir sebelum kita berucap. Berpikir sebelum kita berkata-kata. Apakah ucapan kita ini ada manfaatnya atau tidak? Apakah ucapan kita ini ada manfaatnya untuk keimanan atau tidak? Untuk kebaikan atau tidak, untuk diri kita atau untuk orang lain. Jika tidak, maka tahan. Begitulah setidaknya proses latihan untuk menjaga lisan. Karena seringkali ucapannya memang tidak haram, tidak dilarang.
Contohnya misalkan dua orang bertemu, dia berbicarakan tentang merek kendaraan atau mobil misalkan, berbicara tentang mesin, berbicara tentang, bahkan sampai berdebat tentang perbedaan hobi atau kesukaan atau merek daripada sebuah kendaraan. Padahal setelah perdebatan dan perbincangan mereka, sama sekali tidak ada manfaatnya. Yaitu mereka tidak lantas membeli salah satu mobil di antaranya atau mengakui keunggulannya lalu membeli mobil itu, tapi tidak. Hanya perdebatan saja, hanya perbincangan saja. Hanya satu perucapan atau perbuatan yang melalaikan dia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang keluar daripada lisan itulah yang akan berpengaruh ke dalam hati manusia. Perkara yang buruk yang diucapkan, dia akan berbekas. Mungkin mulut lupa dalam mengucapkan, tapi hati tidak akan pernah melupakan. Dia terekam dengan baik di dalam hati seorang manusia. Itulah dikatakan ketika Rasulullah memerintahkan seluruh para sahabatnya untuk memperbaharui iman-iman mereka, lalu bersahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa jadidu imanan?" Bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Maka Nabi katakan, "Aktsiru min qouli la ilaha illallah." Perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Pengakuan tentang ilah, satu-satunya ilah yaitu Allah. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat melebihi kekuatan Allah. Dialah zat yang maha satu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satunya Allah tidak dapat dipecah. Namun apabila satu saja jendela daripada hati dibiarkan kotor, maka sebersih apapun hati tetap kotoran akan masuk. Tanda-tanda seorang muslim yang baik salah satunya adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya umat muslim hanya mengucapkan sesuatu yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari ucapan yang dapat mengarah kepada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya kekuatan lisan hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk selalu mengeluarkan perkataan yang bermanfaat. Dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Sungguh ada banyak keutamaan bagi mereka yang selalu menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak bermanfaat atau berdebat tak berujung yang hanya menimbulkan perselisihan. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu di antara 4 saluran yang dapat mempengaruhi hati manusia. Sedangkan begitu pentingnya dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam tubuh manusia itu, yaitu hati. Bagian itu adalah hati, bagian itu adalah hati, bagian itu adalah hati. Sehingga menjaga saluran daripada hati ini sangatlah penting. Satu di antaranya adalah menjaga lisan kita. Karena apa? Bagaimana kita akan mendapatkan kesuksesan, keselamatan tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan apabila hati kita terjaga, sehingga hati dapat memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk berbuat perkara yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila satu saja jendela daripada hati dibiarkan kotor, maka sebersih apapun hati tetap kotoran akan masuk. Sebagaimana jendela di rumah kita, di kamar kita, kita sibuk membersihkan kamar, sementara jendela yang mana tempat masuk daripada udara, angin, tidak pernah kita bersihkan sehingga banyak debu di sana. Sehingga begitu kamar bersih, selesai dirapikan, begitu jendela terbuka, maka debu yang menempel dalam jendela pun akan ikut masuk, mengotori ruangan tersebut. Begitulah kedudukan hati. Manakala satu jendelanya terbuka, dan jendelanya tidak pernah diperhatikan, yaitu mulut lisan kita, tidak pernah terperhatikan,
sehingga bebas kita mengucapkan apa-apa saja perkara, bahkan perkara haram, perkara yang melalaikan, senantiasa kita ucapkan. Bahkan kita jarang mengucapkan tentang kebesaran Allah, jarang memuji Allah, bicara tentang kampung akhirat, tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah. Jarang membicarakan tentang bagaimana umat selamat, diri kita selamat, keluarga kita selamat. Semoga Allah SWT memberi kita faham. Mari kita sama-sama minta kepada Allah agar Allah menjaga lisan kita, sehingga terjaganya hati kita dan terjaganya seluruh amal kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Ya Hayyu Qayyum ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu Qayyum ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampunilah diri kami ya Allah. Apabila selama ini kami tidak pernah memperhatikan lisan kami ya Allah. Banyak kata-kata kotor yang keluar daripada lisan kami. Banyak kata-kata yang menyinggung hati-hati saudara kami, teman-teman kami, sahabat kami di rumah maupun di luar rumah, di perkantoran, di tempat pekerjaan kami, bahkan di masjid ya Allah, tempat yang suci ya Allah. Di rumahmu ya Allah, kami senantiasa mengeluarkan perkataan-perkataan lalai, bahkan perkataan-perkataan menggunjing saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Ampunilah guru-guru kami ya Allah, para ustadz kami ya Allah. Apabila dari lisan mereka keluar kata-kata yang menyinggung saudara-saudara kami, terutama kami, diri-diri kami ya Allah, yang bodoh ini ya Allah, yang lemah ini ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk dapat senantiasa menjaga lisan kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.